Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman semuanya, Mas Rimba, Bu Rini, Pak Menjadi, dan rekan-rekan BUMDes lainnya. Salam dari Papua Barat ya, nan jauh di sana. Baik, Mas Rimba. Jadi sejak mengikuti pelatihan pada waktu itu, saya berupaya untuk mensosialisasikan. Gini, jadi sebenarnya saya bukan benar-benar bendahara yang ada di struktur BUMDes sana, tetapi saya orang yang mendampingi, tapi bukan pendamping yang resmi-resmi juga, gitu. Saya orang yang mendampingi mereka untuk belajar bersama. Setelah saya mengikuti pelatihan dan mendapatkan sistem itu, saya pelajari cukup membantu, saya sudah mengerti juga, kemudian saya sosialisasikan ke teman-teman di BUMDes, ternyata belum berhasil digunakan. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menggunakan Excel yang manual aja. Gitu. Tetapi itu merupakan PR jangka panjang saya untuk membuat teman-teman di BUMDes itu bisa menggunakan aplikasi. Karena begini, saya mendampingi orang yang sudah punya gelar S1. Tapi untuk mengoperasikan Excel pun itu saya kerja besar banget. Ini kondisi yang terjadi di perkampungan, yang saya bilang perkampungan kecil di sudut kota Fakfak. Betapa susahnya saya untuk mengajarinya, bahkan untuk menggunakan kalkulator pun itu sangat sulit. Ini fakta. Jadi kita sudah membuat laporan keuangan karena kebetulan yang saya dampingi ini adalah unit usaha baru. Setelah sebelumnya itu beberapa unit, ada 3 unit itu tidak berjalan. Banyak BUMDes yang mengalami hal yang sama. Berhasil didirikan tetapi tidak berhasil dijalankan. Jadi untuk yang saat ini, Mas Rimba, saya penasaran dengan yang barunya. Saya kira testimoni ini akan memakai aplikasi yang baru gitu. Jadi yang ada di saya di sini adalah laporan keuangan yang saat ini gitu. Gimana kira-kira? Gimana Mas Rimba? Ya cukup nggak apa-apa. Hari ini memang kita kenalkan yang baru, tapi ada beberapa orang nanti testimoni yang pernah menggunakan yang baru. Situ. Kan yang baru belum di-share. Iya. Ya. Jadi saya pengennya saya masukkan ke situ gitu karena uniknya di perusahaan ini adalah BUMDes ini adalah perusahaan yang kategorinya itu manufaktur meskipun masih dalam skala kecil. Keren ya Bu Rini ya. Keren. Manufaktur kan kompleksitasnya lebih tinggi meskipun dia skala dan lebih rumit ya Bu transaksinya. Masya Allah. Lebih rumit dan yang didampingi itu benar-benar orang asli Papua. Semua yang menjadi pengurus di sana itu adalah orang asli Papua. Semuanya. Gitu. Kasih fotonya lah Mbak Nur ya. Iya. Nanti kirim ke grup ya. Kasih di grup ya. Kirim ke grup ya, kami mau lihat. Ya, kampungnya kecil banget dan ini merupakan satu-satunya perusahaan yang didirikan di sini. Maksudnya ini perusahaan berbasis manufaktur dan saat ini sedang mengurus perizinan. Ketika perizinan BPOM ini keluar, ini akan menjadi yang pertama di Papua Barat. Sekarang on progress gitu. Betapa kita bersusah payah ini si BUMDes kecil. Salam sehat bagi kita semua. Semangat. Oke. Baik, Mas Rimba, sepertinya kalau aplikasi baru saya pengen juga masukkan ini. Pengen pakai yang baru. Ya. Saya rasa itu dari saya berbaginya, mudah-mudahan Mas Rimba ataupun Bu Rini bisa berkesempatan untuk menengok kami yang ada di sini. Jadi supaya lengkap datanya gitu. Oh, bahwa sumber daya yang ada di wilayah timur Papua itu seperti ini. Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Dan ternyata bisa ya Bu Nur, ternyata bisa ya. Bisa, tapi waktunya cukup lama. Untuk mendirikan saja butuh waktu 2 tahun. Pendekatannya. Iya. Luar biasa. Keren. Luar biasa Bu Nur. Inilah yang dikatakan oleh Prof. Herlina tadi, lilin-lilin kecil itu. Iya. Betul. Sudah terbukti langsung. Iya. Memang tidak segampang membalikan telapak tangan ya Bu Nur ya. Tentunya. Dalam mengorganisir, memfasilitasi, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan semakin berkembang. Oke. Karena ini
kalau di sini, kalau di Papua itu Pak, itu terkait dengan isu politik, terus ya itulah isu sosial, budaya, bagaimana mereka menerima kami yang saya orang dari luar ini, kayak gitu-gitu. Lalu Papua Barat ya, Papua Barat ya. Barat. Dan perkampungan ini perkampungan kecil banget. Saya tidak bilang terisolasi, tapi dia kecil banget yang susah dimasukin orang. Oh gitu. Ya, pokoknya ada istilah-istilah yang sana ke sana. Ada beberapa tempat di sini yang masih ada keinginan untuk gitu-gitulah. Oke. Jadi masih pendekatan sosialnya masih amat rumit. Tapi teman-teman yang lain sudah berhasil. 2 tahun yang lalu dan sekarang akhirnya sudah berdiri lah BUMDes itu. Baik, terima kasih Bu Nur, luar biasa. Baik, tetap semangat Ibu. Ya, Pak Mol. Ya, Pak Mol sedikit boleh tanya ya. Ya. Mbak Nur di sana ada Infokus? Punya saya nggak ada, tapi orang lain punya adalah. Oh, bisa dipinjam ya, bisa dipinjam ya. Tadi keinginan Bu Rini bisa kita fasilitasi. Coba kita bisa berhubungan virtual nanti dengan mereka. Suatu saat di sini mereka ngumpul dengan Infokus dan layar. Ya Pak Mul ya. Ya benar-benar. Saya Pak Mul, Bu Rini, Bu Linda hadir di sana, walaupun kami di sini. Ya. Nah, nanti kapan-kapan kita atur ya Mas Rina. Salam untuk kawan-kawan di sana ya. Baik. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini kita akan mendengarkan juga testimoni dari Jawa Timur, Sidoarjo, oleh Ibu Meliani Rosiana sebagai bendahara BUMDes di Sidoarjo. Silakan Ibu Meliani. Terima kasih Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Yani Ketua Forum BUMDes Indonesia, Bapak Rimba Nanto dan Ibu Rini, serta seluruh rekan-rekan pengurus BUMDes se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Melani Rosiana. Saya dari Majumapan, Desa Bligo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sementara saya menjabat sebagai bendahara. Saya pengguna aplikasi mungkin yang agak pertama ya, penggunaannya tahun 2019 waktu itu. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rimba dan Ibu Rini yang sudah memberikan kesempatan, pembelajaran, mempergunakan aplikasinya, karena aplikasi ini sangat bagus. Sehingga saya sampai terharu karena di awal-awal saya membuat laporan keuangan itu kan kita ini ya di desa itu kita langsung dituntut untuk memberikan laporan keuangan tepat pada waktunya. Dan alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini kami sangat terbantu. Bahkan akhirnya sampai pengurus-pengurus selain BUMDes yang termasuk di pengurus desa itu, mereka pada meminta kepada saya, boleh nggak saya minta aplikasinya. Sebenarnya sih saya masih bingung juga karena ini kan aplikasinya khusus untuk BUMDes ya Pak ya. Tapi sepertinya bisa diterapkan untuk usaha yang lain juga. Iya. Dan mereka tuh pada semua senang karena tanpa mereka tahu ini akuntansi secara awam pun mereka sudah bisa langsung tinggal mengerjakan. Yang penting mengetahui kemana arah kas harian atau kas banknya juga gitu Pak. Jadi mereka pada minta boleh nggak. Akhirnya saya kasih Pak karena ini aplikasinya juga kan gratis ya. Saya juga nggak membayar 1% pun. Kemudian saya merasa kalau banyak orang yang memanfaatkan aplikasi ini, bukankah kita memberikan manfaat ke banyak orang? Gitu. Jadi bukan BUMDes aja di desa saya, termasuk di BUMDes di sekitar Sidoarjo itu kalau mau minta bantuan ya saya kasih, saya share juga, saya bantuin untuk laporan keuangan karena ternyata masih banyak bendahara BUMDes itu yang belum mengerti tentang laporan keuangan, Pak. Iya. Dan terima kasih banyak untuk Pak Rimba, Bu Rini. Jangan ini bosan-bosan karena
saya terlalu kadang, Pak, saya kurang seatnya ini, tolong ditambah. Masih ingat ya Pak ya? Sampai Iya. Bapak Bu Mei paling aktif. Ini peserta paling aktif. sampai saya tanya masalah pajak juga. Iya, Terus iya, pernah tanya pajak. Ya Pak, masih ingat ya? Iya. Yang sampai saya tuh sampai sekarang masih ingat ke Pak Rimba sampai nanya gini, masih kurang ya Bu Mel 3.000 seat. 3.000 seat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah saya tuh terharu banget gitu loh Bu, karena hari gini kita diberikan aplikasi gratis, terus kita diajari, terus sampai kita mampu, sampai kita ini benar-benar saya terharu banget, dan insya Allah semua amal ibadah Bapak dan Ibu yang membalas itu Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rimba, saya kok jadi mau nangis ya Mas Rimba ya? Ada pertanyaan Bu Mei. Bu Mei, sampai di awal sampai hari ini, apakah kalau ada kesulitan, Ibu masih bisa menghubungi siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu Rini, Pak Mul. Apakah masih terhubung kita? Masih. Nah, itu tidak hanya Bu Mei. Jadi 3.500 orang dari gelombang pertama itu tidak kita putus ya. Artinya masih bisa menanyakan apabila ada kesulitan di lapangan. Sampai hari ini ya, Bu Rini ya. Masih, Nah, Pak. Makanya ini Pak, makanya saya yang membuat saya terharu, aplikasi ini kan lain daripada yang lain. Kalau umpamanya aplikasi berbayar, kita tinggal membeli kemudian menggunakan. Tapi untuk feedbacknya kita nggak bisa dapatkan itu. Kita mau tanya gimana caranya, gimana lah, kalau kayak gini Pak, saya kan bisa ya sekali-sekali, aduh Pak, gimana ini seatnya atau apa? Saya paling sering kalau masalah seat karena di transaksinya. Iya. Pak, terima kasih Bu. Jadi menurut Bu Mei bahwa aplikasi ini saya, Bu Rini hanya pembuat awal, tetapi kemudian dilengkapi oleh Bu Mei dan kawan-kawan di sana. Betul begitu? Iya. Iya, artinya tidak murni saya dan Bu Rini saja yang membuat, karena kemudian banyak muatan lokal di situ, dan itu sesuai BUMDes masing-masing, sesuai orangnya juga. Jadi mungkin akan berbeda satu dengan yang lain. Ini yang membedakan aplikasi ini. Jadi bisa disesuaikan gitu ya Mas Rimba ya, dengan kebutuhan dari kawan-kawan. Jadi tidak kaku gitu, tidak kaku. Iya. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei yang sudah memberikan testimoninya, luar biasa sekali ya. Dengan adanya aplikasi yang sudah Ibu buat, rupanya banyak juga yang ingin tahu, kan begitu. Nah, luar biasanya bukan BUMDes saja. Iya, selain gratis juga masih terus mendapatkan pendampingan. Ya. Kalau di aplikasi-aplikasi yang berbayar, ya sudah beli, ya sudah selesai, kan begitu. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Langkat, dari Sumut, Pak Supono. Terkait dengan laporan keuangan, tentu lazimnya di sebuah perusahaan itu harus membuat laporan keuangan yang baik, yang sesuai standar dengan akuntansi. Jika transaksi ini pengalaman saya di tahun pertama, transaksi kita memang masih sedikit, jadi masih mudah kalau menggunakan sistem manual. Tapi di tahun kedua transaksi kita itu sudah di atas 3.000-an. Jadi ini tentu akan sangat merepotkan
dan membutuhkan penelitian dari kejelian. Jika tidak, ya akan salah gitu laporan keuangan. Karena rumitnya, saya cerita dulu background saya. Saya bukan seorang akuntan. Pengalaman saya juga dalam membuat pembukuan itu sangat sedikit. Dengan adanya aplikasi ini tentu kami merasa sangat terbantu. Hanya dengan dalam hitungan, tadi kalau Bu Rini hitungan menit, ya begitu di-input dalam hitungan detik ya Pak, detik. Menginput, nah dalam hitungan detik sudah diketahui gitu kan, neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Jadi teknologi atau aplikasi jelas sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan penggunaan laporan keuangan ini, saya saja yang tidak punya background akuntan, saya kira sangat mudah menggunakan aplikasi. Saya kira tidak membutuhkan kecerdasan yang tinggi untuk bisa memahami. Hanya butuh sedikit pemahaman, kemudian ketelitian, mengenali uang masuk dan uang keluar, kemudian mengenali akun supaya tidak salah masuk. Saya kira hanya itu gitu yang kita butuhkan. Kemudian kami di Langkat sendiri juga memang sangat terbantu dengan adanya forum BUMDes Indonesia. Jadi di Langkat sendiri kami selain pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas PMD, secara mandiri kami telah melakukan pelatihan-pelatihan. Itu seingat saya sudah sampai angkatan yang keempat, itu yang pelatihan mandiri menggunakan aplikasi ini. Jadi sebetulnya sangat antusias teman-teman pengurus BUMDes untuk menyajikan laporan yang baik dengan menggunakan aplikasi ini. Terkait dengan aplikasi yang baru, ya saya kira ini sangat luar biasa, sangat ini yang kita harapkan sebenarnya sebagai pengurus BUMDes. Karena apa? Karena telah sesuai dengan Permen Desa nomor 3 tahun 2021. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagaimana laporan atau kualitas laporan keuangan. Nah, berkat menggunakan aplikasi ciptaannya atau rakitannya Mas Rimba dan Bu Rini ini, alhamdulillah BUMDes kita, BUMDes Bangun Mandiri Desa Betyung itu mendapatkan juara tahun 2018 dan 2020 itu sebagai BUMDes terbaik di Kabupaten Langkat dari sisi administrasi. Dan ini juga sedang tahun ini, mohon doanya dari teman-teman, kita sedang mengikuti Desa Brilian. Brilian ya Pak. Semoga berhasil Pak Pono. Amin. Nah, saya sangat merasa tersanjung juga karena saya termasuk orang yang diminta untuk memberikan masukan-masukan dalam melengkapi aplikasi yang terbaru ini. Jadi kalau dulu kelemahan kita menurut saya itu ya, aplikasi yang lama itu bukti transaksinya harus manual, harus kita pisahkan gitu. Tapi dengan sistem aplikasi yang baru ini, dengan disimpan di satu folder, kita sesuaikan folder tersebut dengan nomor kwitansi, itu bisa diklik dan langsung bisa kelihatan. Artinya bukti kwitansi pun sudah bisa dibuat secara digital di aplikasi ini. Saya kira ini penting, bukti transaksi
dimanapun kan kita kalau mau melihat laporan nggak mungkin juga kita bawa bukti transaksi, tapi dengan bisa ngelingnya bukti transaksi itu dimanapun bisa kita buka, gitu. Dimanapun bisa kita buka sehingga akuntabilitasnya makin bisa dipercaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya sangat bersyukur bahwasanya aplikasi ini sangat berguna bagi pengurus-pengurus BUMDes di Kabupaten. Dan satu lagi, khusus tidak hanya di Kabupaten Langkat, kita siap memberikan atau meneruskan ilmu yang diberikan oleh Mas Rimba, diberikan oleh Bu Rini kepada pengurus-pengurus BUMDes yang lain untuk belajar di BUMDes kami. Gratis, tidak dipungut biaya, dan ini sudah kami lakukan dari aplikasi yang lama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supono, luar biasa ya, dan terbukti akhirnya BUMDesnya sudah mulai mendekati prestasi Desa Brilian. Ya, terima kasih Pak Supono, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Tadi juga Pak Supono sudah memberikan informasi bahwasanya BUMDes Bapak juga sudah bisa memberikan pembelajaran, menjadi ruang belajar bersama ya, bagi BUMDes-BUMDes yang lain untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan ini. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke Sulawesi Selatan. Dari Pangkep, Ibu Sukmaniar. Ini rekan TAPP. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada. Bisa didengar Pak? Bisa Bu. Jelas sekali. Keren. Sudah menggunakan handset. Ya. Mas Rimba. Ibu Rini. Iya Bu Sukma. Baru jumpa ini kita ya. Salam Baru sehat jumpa sekarang. buat kita. Ya. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan atau latar belakangi sampai saya ikut belajar dengan Mas Rimba itu berawal di tahun 2018 kalau tidak salah ya Mas Rimba, bergabung di grup TAPED se-Indonesia kalau saya tidak salah. Ya, itu saya yang bikin grup waktu itu. Ya, jadi saya ikut belajar bersama, dan saya adalah barangkali murid paling bandelnya Pak Mas Rimba ini. Soalnya pernah ditegur karena masih ikut di kelas pemula, padahal katanya saya sudah harus masuk di kelas lanjutan untuk aplikasi ini. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan bahwa sebenarnya saya bukan sarjana ekonomi seperti teman-teman yang lainnya, tetapi saya diamanahkan mendampingi desa. Jadi saya sudah mendampingi desa itu di 3 kabupaten. Jadi mulai dari Maros, dari Pangkep ke Maros, terus dari Maros ke Jeneponto, kemudian kembali lagi ke Pangkep sekarang. Nah, terkait dengan aplikasi LK-BUMDes ini, karena saya merasa, waduh saya ini pendamping, tapi saya tidak tahu bagaimana menyusun laporan keuangan. Makanya saya belajar dengan di grupnya Mas Rimba. Saya merasa bahwa aplikasi atau LK-BUMDes ini, kalau sebagai pengguna dari teman-teman yang saya dampingi, beberapa BUMDes itu merasakan bahwa aplikasi ini sangat mudah digunakan, baik orang yang tidak paham sama sekali tentang pembukuan, itu pasti bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah karena simpel. Kenapa saya katakan simpel? Karena cukup mengisi di sheet buku kas, itu akhirnya
laporan keuangannya sudah beres. Kemudian aplikasi ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan usaha. Saya kira itu. Kemudian bagi kami sebagai pendamping, utamanya kami di level teman-teman pendamping, itu sangat mudah mengontrol laporan keuangan teman-teman BUMDesa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Mas Rimba, Ibu Rini yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan testimoni. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Salam sukses Bu Sukma. Salam sukses buat kawan-kawan di Sulsel. Iya. Ya, terima kasih. Background sebagai pendamping ternyata ini nggak menyurutkan buat Ibu Sukma ini untuk membekali para bumdesnya agar lebih mampu lagi dalam menyusun laporan keuangan. Luar biasa, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Ya, semangat, Pak. Semangat. Terima kasih, Ibu Sukma. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bergeser ke Sumatera Barat. Kita akan minta testimoninya dari Ibu Sylvia dari Pasaman. Halo, ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dan yang saya hormati ya, dan pendamping. Mungkin sebelum saya memberikan testimoni, saya sedikit bercerita dulu bagaimana awal perjalanan saya untuk bertemu dengan Mas Rimba atau mendapatkan pilihan. Iya. Jadi saya sama dengan ibu yang dari Sulawesi tadi sebagai pendamping. Hanya saja saya posisinya itu kalau di bahasa Minangnya dan sebenarnya itu ruangan siang, jadi paling rendah di pendampingan sebagai pendamping desa, pendampingnya satu desa. Nah, kekhawatiran saya sama dengan UTA tadi, saya sebagai pendamping desa yang bertemu langsung dengan desa atau nagari di Sumatera Barat, itu punya kekhawatiran bagaimana istilahnya atau BUMDes dalam bidang saya ini bisa membuat laporan keuangan. Sementara saya sendiri yang basicnya tidak ada sama sekali di bidang substansi, SMA dulu jurusannya IPA, kemudian lanjut kuliah jurusannya perikanan, jadi sama sekali nggak ada substansi, bingung gitu. Bagaimana saya mendampingi BUMDes saya supaya bisa membuat laporan keuangan. Kebetulan saya tergabung di grup sahabat desa Sumatera Barat. Di sana ada yang men-share aplikasi masih versi 2018 kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada juga yang men-share percakapan dari grup tersebut. Kemudian saya analisa satu persatu. Kira-kira siapa nih yang bertindak selaku narasumbernya? Istilahnya yang mengerti lah aplikasi ini. Kemudian setelah saya analisa, ketemulah Mas Rimba. Kemudian saya lakukan percakapan pribadi dengan Mas Rimba. Awalnya Mas Rimba mungkin karena belum kenal. Jawabannya masih pendek-pendek gitu, masih masih gak welcome lah gitu. Karena kegigihan saya hampir tiap malam itu sampai jam 12 kadang ya Mas Rimba ya. Iya. Mas Rimba mungkin melihat kesungguhan saya, akhirnya Mas Rimba mau lah gitu, apapun keluhan saya, Mas Rimba mau mendampingi saya sehingga agak mulai paham dengan aplikasi ini. Nah, menurut saya aplikasi ini sangat mudah digunakan karena saya merasa sendiri, saya yang tidak punya basic akuntansi hanya cukup memahami transaksi, kemudian memahami akun per akun, kemudian tinggal memasukkan hanya ke satu sheet, kas harian akan langsung kelihatan neracanya, kemudian laba ruginya. Kemudian dalam perjalanannya sekarang setelah saya lihat aplikasi yang akan di-launching Mas Rimba ini sudah sangat-sangat interaktif. Jadi sudah ada dashboard-nya, tinggal klik, kemudian langsung ke sheet apa yang ingin kita lihat gitu. Jadi mungkin itu sedikit
testimoni dari saya. Saya juga merasa terhormat juga nih Mas Rimba dan Bu Rini sudah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni lah di acara yang sangat-sangat mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Terima kasih Bu Sylvia. Amin. Terima kasih Bu Sylvia. Saya mohon maaf Bu Rini, Mas Rimba, mungkin dalam percakapan grup sebelumnya kalau merasa saya agak ngeyel mungkin atau ada bahasa yang tahunya mungkin Bu Rini pada Mas Rimba juga. Saya mohon maaf. Semangat belajarnya tinggi sekali. Iya, itu artinya mau tahu ya Mas Rimba ya. Iya, bagus. Keren Bu Sylvia. Ya, saya mohon maaf ya Bu Rini, Mas Rimba ya. Nggak apa-apa. Kami juga minta maaf. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Yang penting ngeyelnya jangan dihilangkan ya Bu. Karena itu akan memberikan semangat untuk bertanya terus. Oke, terima kasih Bu Sylvia dari Pasaman. Selanjutnya ini kita akan bergeser ke yang paling muda ini sepertinya. Yaitu Pak Tatang dari Kabupaten Batubara akan memberikan pengalaman beliau dalam menggunakan aplikasi ini. Silakan Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Mul sebagai moderator yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan testimoni. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Rimbananto, guru saya, Ibu Dr. Rini Indahwati, guru saya, Provinsi Sumatera Utara yang telah berkenan meluncing LK Bumdes ini nantinya. Saya perkenalkan untuk teman-teman Bumdes Indonesia bahwa saya Tatang Sunario dari Kabupaten Batubara. Umur sekarang sudah 62 tahun. Woi. Baru 62 baru tahun. 62. Berapa Pak? 26 Pak? 26. Oh 26. Selamat ya Pak. Saya belajar LK Bumdes ini tahun 2017 pertama kali. Waktu itu Pak Rimbananto tenaga ahli Bumdes di Kabupaten Batubara tahun 2017. Kemudian LK Bumdes ini terus berkembang mengikuti kebutuhan Bumdes-Bumdes yang ada. Sudah berapa kali ya berubah-ubah LK Bumdes ini aplikasinya, tapi begitu berubah makin baik, makin bagus, makin keren, dan terakhir ini yang tahun 2021 saya sudah coba, dia sudah sempurna, itu milik Allah tapi hampir sempurna penuh. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan kita kesulitan untuk menggunakan LK Bumdes. Karena tadi saya ada dengar beberapa orang sulit, belum tahu. Tidak ada kata sulit. Tidak ada kata tidak bisa selama kita konsisten, ada kemauan, ada keinginan. Kita sudah dikasih piring, nasi, sendok, semua sudah dikasih Pak Rimba sama Bu Inun, Ibu Rini, sudah dikasih air minumnya, tinggal makan dan minum saja. Malas Jadi memang betul, yang penting kita konsisten, ada kemauan. Laporan keuangan setiap harinya itu jangan ditunda-tunda. Betul apa yang dipaparkan Ibu Dokter tadi, Bu Dokter ini, sama ada beberapa testimoni. Kita hanya mengisi di laporan kas harian dan buku bank memorial. Nggak ada yang lain. Tapi ya apa yang kita isi itu mengenai urayana dan angka-angkanya harus benar dan didukung oleh bukti-bukti. Begitu kita selesai mengisi pada hari itu, kita langsung bisa cek. Karena di sana ada keluar masuk, balan atau tidak balan.
Tapi diingat pesan Ibu ini jangan dibalan-balankan. Malu kita nanti. Kalau ahli akuntansi dia lihat ketahuan Pak Tatang. Lihat aktiva, pasiva, kiri kanan yang angka aja berubah. Ini nggak balan ini, berarti dibalan-balankan malu. Nah, jadi kalau nggak balan, kita cari aja di mana supaya jadi balan. Jadi LK BUMDes ini yang terbaru ini saya sudah nyoba, tapi masih perlahan-lahan. Itu begitu kita masuk di keseharian terus kita semangat. Pembagian SAU-nya ketok itu nampak. Udah berapa ya duitku ini ya? Nah, itu masih 1 hari. Nah, terus perubahan modalnya nampak, ada neraca, kemudian ada komparasi laporan langsung kita bisa evaluasi yang tahun lalu dengan bulan dan tahun yang sama dengan tahun ini ada penurunan atau naik ya. Nah, cepat ketahuan Bu. Itulah kadang-kadang kita membuat semangat. Pas yang disampaikan Ibu ini jangan diisi di akhir bulan, apalagi di akhir tahun. Nggak ketahuan Bapak Ibu. Gimana kita rugi kita nggak tahu. Jadi begitu kita isi harian kita nampak itu. Gimana rugi? Oh, langsung kita perbaiki. Apa salah masuk data atau enggak. Jadi LK BUMDes yang disajikan ini sungguh bagus, sangat bagus. Saya berharap selama ini banyak tenaga-tenaga ahli kita, saya sendiri di Batubara sudah punya aplikasi 2. Dari tenaga ahli, dari Pak Limba sama tenaga ahli Batubara sekarang. Ini aplikasi ini dua-dua saya gunakan. Luar biasa. Saya gunakan. Pertama saya kerjakan dulu, Pak Rimba punya. Tapi karena tenaga ahli sekarang saya punya aplikasi ini, saya juga harus kerjakan. Saya tinggal lihat kas. Kalau kas ada perbedaan, itulah kontrolnya. Yang mana yang salah ini aku ini. Nah, terus saya cari sampai dapat. Nah, cuman di Pak Rimba punya kan, begitu kita isi kasarian langsung kita lihat saldo kas berapa. Nah, tinggal tarik laci aja Bu, ya enggak nih. Kalau ada terpakai cepat-cepat dibalikkan. Kalau yang ini kita harus buka di buku besar, yang satu lagi. Nah, jadi dua aplikasi ya pasti ada kurang lebih, tapi saya pakai dua-dua karena dua-dua ini ilmu.